dalam peperangan Badar, beliau sengaja untuk lari-larian gitu ya, menghindari kejaran musuh. Karena apa? Sebenarnya kalau saya secara pribadi bisa membayangkan musuhnya itu seperti apa, nanti saya jelaskan. Nah, di saat sudah menjauh dari orang lain, kemudian musuhnya kelihatan tebaslah dan kepalanya belah. Siapa musuhnya itu? Ayahnya sendiri. Dia membunuh ayahnya bukan karena membunuh sebagai orang tua, tapi membunuh ayahnya sebagai bentuk simbol kemusyrikan terhadap Allah. Dan Abu Ubaidah ini juga merupakan salah satu tokoh yang ketika Rasulullah SAW wafat sama Umar bin Khattab disalami, kemudian dibaiat untuk dijadikan satu calon khalifah. Tapi kemudian Abu Ubaidah begini, masih ada orang, aku masih menghargai orang yang ketika Rasulullah SAW sakit disuruh memimpin sholat. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika itu yang dipilih akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah ini menjadi panglima perangnya dan atau menjadi orang kepercayaannya. Sehingga pada setiap peperangan Abu Ubaidah inilah salah satu tokoh yang menjadi panglimanya. Dan ketika peperangan di Syam, jadi penaklukan Syam tersebut, hampir semua wilayah Syria itu termasuk Yordan, Palestina dan sekitarnya itu. Dalam penaklukan itu hampir semua ditaklukkan. Pemimpinnya siapa? Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah. Nah, setelah Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah ini wafat, nanti yang menggantikan adalah Mu'adz bin Jabal. Suatu saat ada salah satu di antara bermasalah, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia minta petunjuk, ya Rasulullah, kita ada masalah. Di antara kita ada masalah, tolong tunjukkan orang terpercaya Rasulullah dan orang yang terkuat yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, kemudian Rasulullah bilang, nanti sore kamu datang ke sini, nanti akan saya tunjukkan orang tersebut. Nah, Rasulullah SAW ketika sore hari itu, karena semua orang juga tahu, sahabat semuanya tahu bahwa ini adalah orang terkuat dan terpercaya yang akan ditunjuk Rasulullah. Semua itu pengen dianggap sebagai orang yang terkuat dan terpercaya. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian selesai sholat asar, pura-pura nongol gini biar kelihatan Rasulullah gitu. Biar dia ditunjuk sebagai pemimpin umat yang memecahkan masalah itu nanti. Tapi Rasulullah tidak menyuruh Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah menengok ke Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian memanggil, kamu yang menyelesaikan umat, persoalan umat. Nah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, inilah aminul ummah. Dikatakan di sini bahwa hadza aminu hadhil ummah, ini adalah pemimpin umat yang terpercaya. Jadi orang yang terkuat dan terpercaya. Hadza aminul ummah. Karena radhiyallahu anhu, orangnya sangat tawadu, orangnya sangat zuhud, wajahnya selalu ceria, wajahnya dilihat enak dipandang mata, selalu someah, dan dia sangat pemalu. Nah, itulah akhlak dari Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan dia dalam perang Badar disebutkan betapa dia harus membunuh ayahnya sendiri, sangat luar biasa. Tapi membunuh bukan membunuh sebagai ayah, tapi di situ sebagai bentuk kekafiran. Nah, dia juga yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk membela ini. Kemudian dia juga yang akhirnya nanti menjadi penguasa dalam panglima perang setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dan dia dijamin sebagai 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Inilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Di orang yang awal, orang Quraisy, orang kedua setelah Abu Bakar masuk Islam, kemudian di Baitur Ridwan ikut, hijrah ke Habsah ikut, hijrah ke Madinah pun ikut, setiap peperangan ikut, hampir semua peperangan ikut. Tapi akhirnya beliau walaupun setiap peperangan ikut, meninggalnya bukan karena berperang, tapi ketika diutus oleh Rasulullah ke Syam tadi, dia kena semacam penyakit menular gitu, akhirnya meninggalnya karena wabah penyakit. Nah, itu di antara sejarah Abu Ubaidah. Mudah-mudahan dengan kita nanti berziarah ke beliau, kita pun termasuk bagian dari yang dimasukkan surga tanpa dihisab. Amin. Mudah-mudahan mendapat kemuliaan seperti kemuliaan beliau. Baik, kita akan menuju kuburannya di sana. Nanti kita akan doa bareng-bareng. Terima kasih.